seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat pencalonan dan pernyataan kesediaan serta penyampaian visi misi Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029 dari 38 DPD Partai Golongan Karya Provinsi dan 514 DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kota se-Indonesia, serta dukungan yang diberikan oleh ormas pendiri, ormas yang mendirikan, dan organisasi sayap, serta pandangan-pandangan dari para dewan. Yang kedua, pemandangan umum yang dikemukakan seluruh peserta Munas dalam rapat paripurna 3 Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024 tanggal 20 Agustus 2024. Yang ketiga, saran dan pendapat yang dikemukakan dalam rapat paripurna ke-6 Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024 tanggal 21 Agustus tahun 2024. Memutuskan dan menetapkan keputusan Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024 tentang pengesahan Ketua Umum sekaligus formatur tunggal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Pertama, mengangkat dan mengesahkan Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024-2029 sekaligus memberikan mandat kepada yang bersangkutan untuk menjadi formatur tunggal. Kedua, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024 dan 2029 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dinyatakan sebagai formatur tunggal Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024 dengan mandat penuh menyusun komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024 sampai 2029. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus tahun 2024, pimpinan Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024. Ketua Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM Hum, perlu disebut Pak, ditandatangani. Sekretaris Dr. Tubagus Aceh Hasan Sazili MSI, ditandatangani. Anggota Dr. Haji Musa Rajeksa Essos M Hum, ditandatangani. Anggota Immanuel Melkiades Lakalena, ditandatangani. Anggota Ilham Permana SEMM, ditandatangani. Demikian rantus pengesahan. Baik, terima kasih Pak Aceh Hasan, Pak Kiai. Apakah hasil Munas 11 DPP Partai Golkar dapat disetujui? Setuju. Baik, mohon persiapan
untuk penyerahan hasil Munas dan Panji-Panji kepada Ketua Umum terpilih DPP Partai Golkar periode 2024 sampai 2029. Panji-panji Partai Golongan Karya memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Pemirsa, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana ketok palu penetapan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum yang baru Partai Golkar untuk periode 2024-2029. Dan nanti kita akan bagaimana kondisi terkini dari lokasi bersama rekan Leo Chandra. Leo, bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, selamat siang Rendra dan juga pemirsa TV One. Benar sekali, kita tadi baru saja sama-sama melihat bahwasannya Bahlil Lahadalia ini baru saja ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 2024 hingga 2029. Di mana ini dilakukan secara aklamasi yang artinya ini melahirkan keputusan bersama dalam musyawarah pada Munas ke-11 Partai Golkar yang dilangsungkan di JCC Senayan. Di mana tadi juga agenda ini sudah dimulai sejak pagi tadi pada pukul 9 dan baru saja ditetapkan, di mana juga pada seluruh kader partai Golkar ini sama-sama melihat visi misi yang dilontarkan oleh Bahlil untuk Partai Golkar ke depannya. Di mana tadi dari visi-visi ini kita mendengarkan juga bahwasannya Bahlil ini meyakinkan dan juga akan menyukseskan pada pemerintahan Prabowo Gibran dan juga berada di garda terdepan dalam program pemerintahan ke depannya. Dan juga ia ingin menjadi benteng pertahanan baik dalam luar maupun dalam Partai Golkar sendiri. Dan juga Bahlil juga berharap untuk Partai Golkar sendiri bisa menjadi lebih baik ke depannya serta memenangkan pilkada serentak di tahun 2024 dengan persentase kemenangan ada sebesar 60%. Dan nantinya di tahun 2029 Bahlil juga optimis dapat memperoleh posisi yang terbaik. Dan dirinya juga berharap dukungan serta kesetiaan dari seluruh kader Partai Golkar, di mana untuk seluruh DPP dan juga DPD Partai Golkar seluruh Indonesia. Dan penyerahan berkas panji-panji Partai Golkar kepada Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024 dan hingga 2029. Kita sama-sama akan melihat bahwasannya saat ini Bahlil akan membacakan ataupun mengikuti begitu pembacaan sumpah kepada Partai Golongan Karya di depan seluruh kader Partai Golkar di JCC Senayan. Dan juga Bahlil telah dinyatakan memenuhi persyaratan menyesuaikan ataupun menyampaikan visi misinya di depan seluruh partai kader, dan di mana juga tadi acara ini diikuti oleh seluruh partai dan jajaran petinggi Partai Golkar dari pengurus tingkat pusat, kemudian 38 DPD tingkat provinsi, organisasi sayap Partai Golkar, dan juga Hasta Karya. Dalam Munas ke-11 ini Partai Golkar juga menyatakan bahwasannya Bahlil Lahadalia ini memenuhi syarat sebagai calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Dan nantinya di Rabu tanggal 21 Agustus hari ini itu akan dilantik. Dan kita akan sama-sama baru saja melihat Bahlil Lahadalia ini dilantik di depan hadapan seluruh kader Partai Golkar. Di mana diketahui juga bahwasannya Bahlil ini sudah mendapatkan dukungan sebanyak 469 suara dari 558 pemilik suara di DPD 1 dan juga DPD 2 Partai Golkar. Artinya Bahlil sendiri ini sudah menguasai 80% suara pemilih Partai Golkar untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dan juga ini rencananya Presiden Jokowi akan hadir bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di JCC Senayan pada pukul 3 sore. Namun kami masih akan terus menunggu terkait dengan kehadiran dari Presiden Jokowi dan juga Prabowo Subianto untuk bisa hadir di Munas terakhir, hari terakhir pada Partai Golkar ini. Rendra dan juga pemirsa TV One melihat bahwasannya Bahlil
bersama dengan para petinggi Partai Golkar ini melakukan pelukan yang menggambarkan keselamatan dan juga ucapan selamat begitu kepada Bahlil yang sudah dilantik menjadi Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 2024 dan juga 2029. Dan kita juga akan sama-sama menantikan visi dan misi konvers terkait dengan dilantiknya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 2024-2029. Dan juga kita akan menantikan juga terkait dengan visi dan misi yang juga disampaikan oleh Bahlil di depan seluruh kader Partai Golkar. Di mana tadi juga pada saat nama Bahlil ini disampaikan ataupun disebut dalam serangkaian agenda ya untuk ditetapkan sebagai ketua umum secara aklamasi, di mana untuk seluruh kader ini serentak menyatakan ataupun serentak mengatakan bahwasannya Bahlil ini sebagai ketua umum Partai Golkar untuk periode 2024 hingga 2029. Agenda hari ini merupakan adalah agenda terakhir Musyawarah Nasional oleh Partai Golkar yang ke-11 di JCC Senayan, di mana memang agenda ini berlangsung selama 2 hari, yaitu diawali dengan Rapimnas, rapat pimpinan nasional, dan juga dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Partai Golkar ke-11 di JCC Senayan, di mana tadi pagi juga sudah dimulai rapat komisi, kemudian rapat organisasi, rapat program, rapat rekomendasi, dan juga penyerahan politik, dan dilanjutkan dengan rapat paripurna yang dilakukan pada pukul 11:15 waktu Indonesia Barat tadi, Rendra dan juga pemirsa. Dan kemudian kemudian seluruh DPP dan juga DPD Partai Golkar kemudian ini membacakan laporan hasil pertanggungjawaban terkait dengan komisi organisasi, kemudian komisi program, dan juga komisi rekomendasi. Kita akan melihat sama-sama Rendra dan juga pemirsa TV One terkait dengan preskon Bahlil yang sudah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Leo Chandra, informasinya langsung dari arena Munas Partai Golkar di JCC Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Leo. Namun kita sudah menyaksikan bersama bagaimana Bahlil Lahadalia telah ditetapkan secara resmi sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru untuk periode 2024 hingga 2029. Dan Breaking News TV One kami akhiri sampai di sini. Saya Nanda Kusuma, terima kasih. Sampai jumpa.